atau apa saja yang pernah saya lakukan terhadap Mas Anas Urbaningrum, yaitu di sini saya tegaskan bahwa bukan Mas Anas yang menerima hasil tipuan CPNS tersebut, melainkan Hartoyo. Dan SBY Bu Ani lah yang memerintahkan pada saya untuk menyatakan hal tersebut. Karena pada waktu itu juga bersamaan dengan ramainya nyanyian Nasaruddin tentang kasus Hambalang dan Wisma Atlet yang menyebut-nyebut Mas Anas terlibat. Padahal tidak, karena di awal pengakuan Nasaruddin Abraham Samad selaku Ketua KPK pada waktu itu, saya diminta oleh Pak SBY menemui di sebuah kamar suite room Hotel Grand Hyatt Jakarta, sebenarnya menolak pesanan Pak SBY agar menjadikan Mas Anas Urbaningrum sebagai tersangka. Karena menurut Abraham Samad waktu itu tidak bisa menjadikan seorang menjadi tersangka tanpa ada bukti yang kuat dan hanya berdasarkan nyanyian Nasaruddin. Semua bukti chat BBM, rekaman pembicaraan saya masih saya simpan. Nanti pada saatnya akan saya berikan pada teman-teman ya, lewat kuasa hukum saya. Bahwa benar, saya menjadi bagian atau pelaku yang ikut dalam kriminalisasi Mas Anas Urbaningrum pada kasus Hambalang. Karena pada waktu itu sayalah yang selalu diperintah Pak SBY dan Bu Ani. Bentar. Ini rekaman ini valid nggak ya? Ini serius loh. Dari rekaman ini kita jadi mikir selama ini Anas Urbaningrum sengaja dalam tanda kutip disingkirkan dengan kasus-kasus tertentu. Biar masuk penjara kemudian posisinya kita sama-sama tahu. Akhirnya kursi ketua umum diberikan ke siapa? Kita tahu kan? Waduh, ini tuduhan serius ini. Tuduhan serius. Mungkin teman-teman punya komentar soal ini nih. Wah, mengerikan sekali. Anies lebih baik daripada Jokowi. Oke, mari kita bandingkan. Oke, tadi kan sejak awal kita bahas informasi bagaimana ada sisi cerita lain. Katanya Anies mengkhianati Demokrat. Oh, katanya enggak gitu juga. Demokrat juga susah dipegang kata-katanya. Tapi bukan berarti Anies lebih baik, ya kan? Kemudian dia membandingkan, berarti Anies selama ini dizalimi bla 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 bla. Anies lebih baik daripada Pak Jokowi. Lah, jauh, bentar dulu. Kita mulai dari perjalanan politik Pak Jokowi dulu. Pak Jokowi pernah menjabat jadi wali kota, pernah menjabat jadi gubernur DKI Jakarta, dan terakhir menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode. Sedangkan perjalanan politik Anies pernah menjabat jadi gubernur DKI Jakarta 1 periode. Dia jadi menteri cuma 2 tahun lalu dipecat. Yang terakhir dia nyapres dan gagal. Tapi sebelum nyapres, Anies pernah ngomong seperti ini. Ketika itu syaratnya, kalau Pak Prabowo masih jadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju. Tapi kalau Pak Prabowo tidak nyapres, mungkin saja. Dan saya tahu persis bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calon adalah Pak Prabowo. Karena itu, jangan memikirkan tentang nama-nama lain. Dan jangan harap saya menyatakan bersedia, apalagi menjadi poros ketiga. Tidak mungkin. Akhirnya kan nyapres juga. Komitmen saya dengan Pak Prabowo. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Mencela-mencela kan Anies. Jadi gimana? Masih mau membandingkan Pak Jokowi sama Anies? Pak Jokowi sekarang menjabat jadi Dewan Pengarah di Danantara, Dewan Pembina di PSI, dan penasihat di Bloomberg. Sedangkan Anies nganggur. Terakhir, saat Pak Jokowi menjabat jadi gubernur di Jakarta, tingkat kepuasan publik sebanyak 73%. Sedangkan Anies saat menjabat jadi gubernur DKI Jakarta, cuman 51%. Itu pun yang nggak puas. Jadi gimana? Masih bilang Anies lebih baik daripada Jokowi? Tulis pendapat kalian di kolom. Sulit juga ya kan. Posisi Pak SBY kalau boleh saya bilang ketika berkoalisi dengan Nasdem, ketemu sama Anies, itu ibarat apes. Iya, Pak SBY yang baperan ketemu Anies yang ngilangan. Seharusnya resiko itu sudah tahu dari awal ya. Anda berurusan dengan Anies Baswedan yang bahkan ketika diwawancara sama mata Najwa Shihab, ya kan, dia itu terlihat meyakinkan, saya nggak akan nyapres karena Pak Prabowo akan nyapres dan saya tidak mau mengkhianati Pak Prabowo. Endingnya nyapres juga kan? Nyapres. Kok bisa ngomong di depan kamera, ditonton jutaan warga Indonesia, kemudian berbeda apa yang dilakukan berikutnya? Pak SBY tahu kan orangnya seperti ini. Jadi apes, sudah saya bilang Pak B apes. Udah Pak B-nya baperan, tidak komitmen. Katanya koalisi di Indonesia, koalisi perubahan ya,
tapi tetap menjajakan nama AHY ke partai-partai lain. Ya siapa tahu digait maju ke Pilpres 2024 ya kan, nggak komit begitu. Tapi juga di sampingnya ada Anies Baswedan yang begitu. Apa sebenarnya? Ini gimana nih Pak SBY? Teman-teman elit politik lainnya sudah mulai buka-bukaan tentang sifat Bapak sebenarnya. Komentarnya dong.